memperhatikan dengan absarikum, dengan mata kepala kalian, wa biqulubikum, dengan hati-hati kalian. Annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa fil ard. Tapi ketika diuji dengan hal yang menyenangkan, suka lupa. Allahumma akhrijna min dhulumatil jahli wal wahmi ila nuril ilmi wal fahmi. Allahumma amin. Ikhwati fillah, para asatidzah yang ana hormati dan banggakan dan cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi yang sejuk ini kita kembali Allah berikan kesempatan untuk bisa bersua di tempat yang insyaallah baik ini dalam rangka saling tadzkir, saling tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Ikhwas sekalian rahimakumullah, untuk mengawali pertemuan pagi hari ini, ana ingin mengutip sebuah ucapan atau perkataan emas dari seorang imam, yaitu Ibnu Jauzi rahimahullah taala. Beliau mengatakan dalam salah satu kitabnya, itu kitab Talbisul Iblis, beliau mengatakan, i'lam anna awwala talbisi iblis 'ala an-nasi sadduhum 'anil 'ilm. Ketahuilah bahwa langkah awal yang ditempuh oleh iblis untuk menipu atau memperdaya manusia adalah menghalangi mereka dari ilmu. Lianna al-'ilma nurun, karena ilmu itu adalah cahaya. Fa idza atfa'a masabihahum khabbatahum fi dhalami kaifa syaa. Karena ilmu bagaikan cahaya, maka ketika iblis telah mampu memadamkan cahaya seorang, maka iblis dengan gampang menyesatkan manusia itu dalam kegelapan seperti yang dia kehendaki. Oleh karena itu, ilmu, ikhwas sekalian, merupakan hal yang sangat penting untuk terus kita tingkatkan. Apalagi kita sebagai para pendidik atau tenaga pendidikan, ini semua dituntut untuk terus meningkatkan ilmu kita, terutama ilmu yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang kita butuhkan dalam keseharian kita, dalam menjalankan ibadah kita, itu sangat wajib kita tingkatkan. Kenapa demikian? Karena kalau kita ilmunya tidak sesuai yang diharapkan, itu bisa kita mudah tergelincir dalam keseharian kita. Betapa banyak orang-orang yang terjebak dalam kemaksiatan, terjebak dalam kebid'ahan, terjebak dalam kesyirikan karena tidak mengerti akan ilmu yang sebenarnya. Makanya kita sebagai seorang pendidik, seorang aktivis Islam, di mana kita berada, hendaknya jangan kita bermalas-malas untuk terus meningkatkan ilmu kita. Jangan merasa cukup. Oh, saya sudah belajar 4 tahun, sudah S1, SPD, SPDI, apalagi LC atau S9. Lah, ilmu itu tidak diukur dengan titel, tapi ilmu itu adalah khasyatullah. Ilmu adalah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mewariskan, melahirkan, membuahkan khasyatullah, rasa takut pada Allah SWT, yang kemudian itu akan melahirkan banyak amal saleh. Oleh karena itu, Imam kita, Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu taala mengatakan, kebutuhan manusia terhadap ilmu melebihi kebutuhan kita terhadap makan dan minum. Kata beliau, kebutuhan kita terhadap makan mungkin sehari 1-2 kali. Lakin kebutuhan manusia terhadap ilmu, kata beliau, bi'adadi anfasihi, sejumlah nafas yang dia keluarkan. Artinya apa? Kebutuhan terhadap ilmu itu setiap detik kita butuhkan ilmu. Karena semua hal yang kita hadapi di dunia ini butuh disikapi dengan ilmu. Setiap hari kita hidup, setiap hari kita melakukan aktivitas, semua aktivitas itu harus berdasarkan ilmu. Artinya sikap yang kita sikapi terhadap apapun yang kita hadapi berdasarkan ilmu. Ada orang yang diuji, ketika dia mengerti akan ilmu ujian, dia akan mudah menyikapi ujian tersebut. Dia akan bersabar. Oh, ini sudah takdir Allah.
Tapi kalau orang nggak punya ilmu, nggak ngerti seperti apa ilmu menghadapi ujian tersebut, dia mungkin akan berontak. Dia akan mungkin mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas, kata-kata kotor. Kenapa itu? Karena tidak mengerti akan seperti apa, bagaimana seharusnya dia menyikapi sebuah ujian. Ini sebagai contoh saja. Artinya bahwa sekali lagi ilmu hendaknya kita terus tingkatkan, jangan pernah kita merasa cukup dengan apa yang selama ini kita dapatkan. Ikhwas rahimakumullah. Kemudian pagi hari ini bukan kajian ya, ini bukan kajian tapi hanya sebatas kalau kata Imam MC muhasabah. Muhasabah juga berat itu ya. Tapi hanya sebatas ini mengisi waktu pagi dengan hal-hal yang bermanfaat. Ana mengajak antum semuanya untuk merenungi beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama Allah berfirman di surat Luqman, "Alam taru anna Allah sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard." Tidakkah kalian memperhatikan dengan absarikum, dengan mata kepala kalian, wa biqulubikum, dengan hati-hati kalian, anna Allah sakhkhara lakum ma fis samawati wa fil ard, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menundukkan bagi kalian apa-apa yang di langit. Kata para ulama, minasyamsi wal qamari wan nujumi was sahabi wal amtar. Allah tundukkan untuk kita, untuk kemaslahatan manusia, matahari, bulan, bintang, hujan. Wa ma fil ardi, dan apa-apa yang di bumi Allah tundukkan apa-apa yang ada di bumi untuk manusia, untuk kemaslahatan manusia. Apapun itu bentuknya, semua Allah tundukkan. Dari hewan-hewan, dari tumbuh-tumbuhan, banyak hal yang Allah tundukkan untuk manusia. Allah mengatakan, "Wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah." Dan Allah telah sempurnakan untuk kalian nikmat-nikmatnya, baik yang zahir maupun yang batin, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Kata para ulama, zahir maksudnya nikmat yang kita nikmati dalam kehidupan kita, kesehatan, fisik kita yang sempurna, itu nikmat. Kita perhatikan tubuh kita saja, gak usah jauh-jauh, lihat diri kita. Allah katakan, "Wa fi anfusikum afala tubsirun." Pada diri kalian, tidakkah kalian perhatikan tangan kita, seperti dengan kita melipat tangan yang Allah ciptakan dengan begitu sempurna, maka tidak perlu, coba bayangkan kalau tangan semeter itu mungkin ngambil makan gitu. Subhanallah, ini nikmat Allah SWT. Pernahkah kita berpikir betapa indahnya nikmat akal kita di hati ya? Pernah kita berpikir bagaimana jantung kita terus berdetak? Itu nikmat Allah yang tak ternilai dengan apapun itu. Luar biasa, tapi kebanyakan kita mungkin tidak menyadarinya. Wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Dan nikmat-nikmat yang bersifat batin, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat khasyatullah, nikmat ilmu, nikmat merasa muraqabatullah, nikmat ukhuwah fillah, nikmat dakwah, nikmat mendapatkan pencerahan untuk ilmu. Itu nikmat semuanya. Tapi terkadang manusia itu salah dalam menilai nikmat. Nikmat itu sering dipahami dengan nikmat berupa harta, tahta, kekayaan, popularitas. Iya, itu bagian dari nikmat. Tapi nikmat itu begitu saja. Bahkan itu nikmat yang bersifat duniawi, akan berakhir dengan kematian sang manusia itu. Tapi yang lebih penting, bagaimana kita terus memperhatikan nikmat ukhrawi kita, nikmat yang berkaitan dengan hati kita. Makanya Nabi berdoa di doa beliau, Allah mengatakan, la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan jadikan musibah itu menimpa agama kami. Kenapa? Karena agamalah yang sangat menentukan nasib seorang hamba di akhirat nanti. Musibah dunia ringan, bahkan kematian pun ringan itu. Orang sakit, saya meninggal, selesai mungkin matinya, kematian selesai. Tapi kalau dia orang sakit, dia beriman, dia Islam, dia Masya Allah amal saya banyak, meninggal kemudian dia akan mendapatkan balasan yang terbaik. Tapi kalau dia orang sesat,
Allah min dzalik, orang nggak beriman, orang yang maksiat, sakit, mati, bukannya selesai, bahkan dia mulai akan merasakan akibat buruknya mulai di alam kubur. Wasbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Tapi ikhwas sekalian, yang perlu juga kita pecahkan, ternyata meskipun Allah Jalla Jalaluhu telah memberikan nikmat begitu macam, begitu banyak ragam untuk kita, untuk manusia, bahkan Allah tak mampu kita hitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian hendak menghitung nikmat Allah, tak mampu kalian menghitung. Allah telah menyatakan itu. Enggak perlu coba. Enggak usah nanti bilang saya coba menghitung nikmat Allah satu dari ujung kaki sampai berapa lama waktu yang akan dibutuhkan untuk menghitung. Enggak akan mungkin. Kenapa? Allah menyatakan la tuhsuha, tidak akan mungkin kalian menghitungnya. Tapi bersama dengan itu semuanya, ternyata banyak dari manusia yang tidak pandai bersyukur. Semoga kita bukan termasuk dari mereka. Allah berfirman, innallaha ladzu fadlin 'alan nas. Sesungguhnya Allah telah memberikan karunia yang begitu banyak pada manusia. Walakin, akan tetapi, perhatikan Allah mengatakan, walakin aktsaran nasi la yashkurun. Tapi ternyata kebanyakan manusia itu tidak bersyukur. Tidak bersyukur terhadap nikmat. Allah pun berfirman di ayat yang lain, i'malu ala Daud syukra. Wahai keluarga Daud, beramallah kalian sebagai bentuk rasa syukur. Wa qalilum min ibadiyas syakur. Dan sedikit dari hambaku yang bersyukur. Jadi Allah telah menyatakan dalam kitabnya bahwa hamba yang bersyukur itu sedikit. Semua kita termasuk dari yang sedikit itu. Ikhwas sekalian, lantas bagaimana kita mensyukur nikmat yang begitu banyak itu? Ulama mengatakan 3 cara. Pertama, kita mensyukur nikmat dengan hati kita. Oke. Para ulama mengatakan bahwa mensyukuri nikmat dengan hati artinya meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa semua nikmat yang kita dapatkan, baik nikmat zahir maupun nikmat batin, itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Tidak ada satu nikmat pun yang ada pada diri kalian melainkan dari Allah. Jadi jika ada, saya sukses karena kepintaran saya. Saya berhasil karena kerja keras saya. Saya hebat karena memang saya itu orang hebat. Saya bisa mendapatkan untung yang luar biasa karena saya kemampuan bisnisnya luar biasa. La abadan. Jangan pernah merasakan itu karena kehebatan kita, tidak. Semuanya dari Allah. Jangan seperti Qarun. Tahu Qarun ya? Ketika dia Allah berikan pembendaharaan dunia, harta yang begitu luar biasa melimpah, yang kata Allah kunci gudangnya aja hampir tak mampu dipikul oleh orang yang kuat. Tapi ketika dinasihati dia untuk tidak sombong dan seterusnya oleh kaumnya, dia malah mengatakan dengan kesombongannya, innama utituhu ala ilmin indi. Ini saya dapat harta yang saya miliki ini karena kepintaran saya, karena kemampuan saya dalam memanage bisnis, karena kejeniusan saya dalam mengatur strategi segala macam. Ada yang menafsirkan karena Allah tahu bahwa saya itu berhak mendapatkan semuanya. Tapi intinya bahwa Qarun sombong. Qarun tidak mengakui bahwa nikmat yang dia peroleh itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Apa akibatnya? Allah katakan fa khasafna bihi wa bidarihil ardh. Kami benamkan dia dan rumah-rumahnya dalam bumi. Maka hartanya pun bisa sampai ke Indonesia, ya, harta Qarun. Padahal Qarun di mana gitu. Nah, ini yang pertama, syukur dengan hati, meyakini bahwa semua nikmat yang kita peroleh apapun bentuknya minallah. Yang kedua, syukur bil lisan, mensyukuri dengan lisan, dengan cara mengucapkan alhamdulillah, dengan cara menceritakan nikmat kita kepada orang yang kita cintai, kepada orang yang
merasa bahagia dengan kebahagiaan kita. Ya, tidak sembarang orang. Allah berfirman, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Hadis itu ceritakan. Tapi kata ulama ini enggak mutlak. Tidak semua nikmat kita dapatkan. Oh, mas, kemarin saya itu masya Allah dapat untung 9 miliar. Tidak semua nikmat yang kita dapatkan kita perlu ceritakan kepada setiap orang. Kata para ulama, hanya ceritakan kepada orang-orang yang menurut kita dia akan bahagia dengan kebahagiaan kita. Ya, maka kenapa ketika kata ulama kata dari mana beliau mereka mengatakan bahwa tidak semua nikmat diceritakan. Mereka mengatakan bahwa ketika Yusuf alaihissalam melihat dalam mimpinya dan menceritakan mimpinya kepada bapaknya Yakub, apa pesan Yakub pada putranya Yusuf? La taqsus ru'yaka li akhika fayakil laka kaida. Wahai Yusuf, jangan sekali-kali kamu ceritakan kabar ini kepada saudara-saudaramu, karena mereka akan membuat makar untuk kamu. Karena Yakub tahu bahwa saudaranya itu lagi nggak akur dengan Yusuf, sehingga Yakub melarang Yusuf untuk menceritakan itu semuanya. Jadi yang kedua, asyukru bil lisan. Yang ketiga, asyukru bil amal, dengan amalan, dengan jawarih. Atau dengan bahasa yang lain itu, kerahkan nikmat yang kita dapatkan itu pada hal-hal yang Allah ridhoi. Allah berikan kita kesehatan, jadikan sehat ini untuk ketaatan, dua hal yang baik. Allah berikan kita tangan yang sempurna, ya, mudah ngeklik, mudah ngetik, ketiklah sesuatu yang bermanfaat. Jangan sampai jari yang Allah berikan ini kita gunakan untuk ngetik sesuatu yang mengundang ke Allah. Itu nggak syukur namanya. Allah berikan kita harta, jadikan harta itu sebagai ladang untuk meraih pahala akhirat. Allah berikan kita jabatan, jadikan jabatan itu untuk Allah SWT. Jangan sampai nikmat-nikmat itu kita gunakan dalam maksud ini, namanya tidak syukur pada Allah SWT. Jadi ikhwan sekalian, kita semuanya hidup bergelimang nikmat, berenang dalam Allah SWT, maka jangan lupa untuk bersyukur. Jadilah hamba Allah yang bersyukur. Ini pesan pertama untuk ana dan untuk kita semuanya. Pesan yang kedua, bahwa beberapa pekan sebelum kita berangkat dari Bogor menuju tempat ini, Pantai Carita, tentu para panitia telah survei beberapa tempat. Tapi tempat tujuan akhir yang dipilih yang Allah takdirkan, kita memilih Pantai Carita. Singkat cerita bahwa pagi hari tanggal 2 Januari 2022 kita berangkat dari Bogor sekitar pukul 8 lebih kurang ya. Dan kita semua sudah sepakat. Kita tahu kita akan menuju ke Pantai Carita. Itu tujuan kita. Perhatikan ya, ini penting. Tujuan kita mana? Pantai Carita. Dan semua kita, meskipun mungkin di jalan ada yang belok kanan belok kiri, ada lingkar luar lingkar dalam, itu nggak ngaruh. Tapi kita punya tujuan yang sama, itu Pantai Carita. Coba kalau kita bayangkan, kita bertolak dari Bogor, nggak tahu kemana kita akan pergi, nggak punya tujuan, nyampe nggak ke sini? Ya nggak tahu, mungkin bisa nyampe ke Merak atau nyampe ke Jasinga atau kemana, nggak tahu. Maka faedahnya apa? Disinilah pentingnya tujuan dalam setiap langkah kita. Dalam hidup kita pun demikian. Kalau kita dalam hidup ini nggak punya tujuan, maka kita akan berjalan tak punya arah, nggak ngerti. Pokok nama hari ini itu berlalu, nggak punya tujuan. Makanya seorang muslim harus ingat dan jangan boleh lupa, harus selalu hadir bahwa dia diciptakan di dunia ini ada tujuan, dan tujuannya jelas. Apa itu? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Itu tujuan hakiki kita diciptakan, bukan untuk yang lainnya, bukan untuk main-main, bukan. Ketika ada orang yang mengira bahwa mereka hanya diciptakan main-main, tak ada tujuan, Allah katakan, afa hasibtum annama khalaqnakum abasa? Apakah kalian mengira kalian itu diciptakan
main-main tanpa tujuan, wa ilaina la turja'un, dan kalian tidak kembali kepada kami. Fata'ala Allahu malikul haq. Gak mungkin Allah, maksudnya Allah dari itu semuanya. Gak mungkin Allah ciptakan kita semuanya main-main. Jadi fokus pada tujuan. Pun kita di unit masing-masing, sekolah kita punya tujuan masing-masing yang ingin kita capai. Maka jangan pernah lupa, ingat tujuan kita apa. Kalau kita sudah mulai lupakan tujuan, kita akan mulai terpengaruh dengan kanan kiri. Makanya tidak boleh lupa. Ketika kita berangkat dari Bogor sampai Carita, kita di jalanan itu banyak mungkin pemandangan yang mungkin katanya lebih indah dari pantai Carita, tapi kita enggak berhenti. Kenapa? Karena bukan itu tujuan kita. Tujuan kita apa? Carita. Mau pemandangan di Anyar lebih indah katanya, lewat. Kenapa? Kita punya tujuan yang jelas, Carita. Apapun itu, panitia telah menentukan Carita itu tujuan kita. Oleh karena itu, ketika kita menempuh jalan menuju tujuan, maka jangan mudah terpengaruh oleh pemandangan yang indah di jalanan. Mungkin kalau antum tadi di jalan itu lihat di Anyar, wah indah, sini aja deh. Enggak kan sini antum. Pun demikian dalam hidup kita. Dan apa? Dan tentunya ketika antum di jalan itu ada banyak rintangan enggak? Banyak rintangan? Oh, saat ganjil genap di balik arah, ada yang naik gunung, masuk kampung, jalannya sempit. Itu semuanya dikaliku dalam perjalanan menuju tujuan. Itu hal yang biasa. Pun demikian dalam hidup kita. Hidup kita ini semua sedang mengarah ke tujuan yang sama, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan akhir kita, surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam perjalanan kita menuju surga, jangan dibayangkan bagaikan jalan penuh bunga dan kasturi, mulus lurus lah. Ada jalannya rusak, terkadang harus beloknya agak patah gitu ya. Itu semuanya suatu tabiat kehidupan ini. Dalam menempuh hidup ini menuju tujuan yang abadi, surga yang mulia, yang indah luar biasa, kita banyak mendapatkan rintangan dalam perjalanan kita. Apapun itu bentuknya, pasti. Karena Allah tidak pernah mengatakan bahwa jalan menuju surga itu enak, jalan menuju surga itu mulus, enggak. Justru Allah mengatakan sebaliknya. Memang Allah katakan, Inna ja'alna ma'anal ardi zinatan laha. Sesungguhnya kami jadikan apa-apa yang di atas bumi ini zina, hiasan, menggiurkan. Semalam Ustaz mengatakan tentang hadis, Inna dunya hulwatun khadir. Dunia itu manis dan hijau, menarik perhatian. Allah jadikan semua hiasan dunia ini. Untuk apa ya Rabb? Inna ja'alna ma'anal ardi zinatan la linabluwahum. Huna al-hadaf. Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Agar kami uji mereka. Siapa di antara mereka yang terbaik amalnya. Jadi kita hidup ini ujian. Yang namanya ujian itu enggak selalu enak. Makanya kalau di sekolah antum ada kurikulumnya. Kurikulum kasih ketentuan bikin soal 15. 5 gampang, 5 sedang, 5 susah. Itu begitu. Itu kehidupan. Terkadang kita mendapatkan hal yang menyenangkan kita. Terkadang agak sedikit Masya Allah ya berat. Terkadang hantamannya kuat sekali, berat banget. Tapi itu bagian dari lika-liku kehidupan, ujian dunia ini. Yang Allah harapkan apa? Ayyukum ahsanu amala. Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Kita ingin menguji mereka, siapa yang sukses dalam mengikuti ujian itu. Siapa yang cerdas dalam menyikapi setiap ujian yang ada. Jadi ujian itu jangan dibayangkan selalu pahit, tapi terkadang juga ada yang indah. Benar nggak ada? Allah katakan, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah.
Kami akan uji kalian dengan asyarr, sesuatu yang tidak kita sukai, sakit, ya, kurang duit, kehilangan keluarga, macet di jalan, nyasar, diputar arah. Itu ujian yang sakit. Tapi seorang muslim bersabar. Bil khairi, juga Allah uji kita dengan kebaikan. Masya Allah, jalannya ada yang tadi mulus, nggak ada hambatan, itu nikmat. Makan ikan bakarnya, Masya Allah, masih ada rasanya luar biasa, berbagai macam ikan, nikmat. Kita semua hari ini masih bisa duduk dengan tenang, segar, ya, tanpa ngantuk. Kalau yang ngantuk dibangunin, itu semuanya nikmat Allah yang kita syukuri, itu nikmat. Tapi itu ujian. Jangan sampai kita terkecoh dengan ujian. Maka kata para ulama itu, orang lebih gampang diuji dengan hal-hal yang kurang enak daripada yang menyenangkan. Kenapa kata ulama? Karena orang-orang yang diuji dengan hal yang kurang enak, dia biasa akan sadar, dia ingat usia yang diuji. Ya enggak gitu ya. Tapi ketika diuji dengan hal yang menyenangkan, suka lupa dia sedang diuji. Maka sering nggak dengar orang, tadi saya kehilangan duit, la qadarullah, oh lagi diuji saya. Tadi saya itu dapat untung 1 juta. Ada nggak yang bilang, oh saya sedang diuji ini? Kayaknya jarang deh. Ya, padahal itu ujian juga. Ya kata, wa nabluukum bisyarri wal khair fitnah, ujian. Tapi begitulah manusia, terkadang kalau ujiannya hanya yang nggak enak ujian, kalau yang enak-enak bukan ujian, semuanya ujian. Ya bukan kita ada orang yang menganggap bahwa kemuliaan itu pada harta. Ya Allah mengatakan di surah Al-Fajr, ya fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu wa akramahu wa na'amahu fayaqul rabbi akraman. Ketika manusia itu diuji, ingat diuji, bahasanya ibtalahu Rabbuhu, Rabbnya mengujinya, bahasanya menguji, ibtila. Dengan apa? Dengan sesuatu yang mulia, dengan kenikmatan, dilapangkan harta. Orang itu mengatakan Rabbi akraman, Tuhanku sedang memuliakan saya. Wa amma idza mabtalahu faqadara li rizqahu fayaqul Rabbi ahana. Ketika diuji dengan disempitkannya harta, rezekinya agak seret, besinya agak kumaha gitu ya, Rabbi ahan, oh Tuhanku sedang menghinakan saya. Allah katakan, kalla, enggak begitu mas, kalla, bukan seperti yang kalian sangka-sangka. Semua itu adalah ujian. Allah berikan harta, ujian. Allah berikan kemiskinan, ujian. Semua ujian. Yang menjadi standar itu bagaimana kita menyikapi ujian tersebut. Kita kembali ke tadi, jangan lupa dengan tujuan dan jangan pernah tergiur dengan hal-hal yang menarik perhatian kita dalam perjalanan kita menuju tujuan. Fokus ke tujuan dan lakukan semua hal-hal yang dapat mengantarkan kita kepada tujuan, bukan sebaliknya. Ya, lakukan semua hal yang dapat atau memudahkan kita menuju tujuan. Jangan kita lakukan hal yang menjauhkan dari tujuan. Kalau kita ikut perjalanan, ambil jalan-jalan semaksimal mungkin, usahakan yang dapat, yang paling gampang sampai tujuan. Kalaupun nggak ada, kan harus nempuh keliling, nggak masalah, penting tujuannya jangan sampai lupa. Jangan kemerak, ya. Itu yang kedua. Kemudian ketika kita pun di sini sekarang, Mas Ikhwas sekalian, kita sudah 1 hari lebih. Ya, kemarin kita datang sudah hari Senin ya, pagi hari. Sekarang kita di sini berapa lama Ikhwah? Sampai selamanya di sini? Kita mau bangun istana di sini? Nah, kita itu musafir. Kita sudah menentukan bahwa risalah kita hanya 2 hari kurang. Ya, 2 hari lebih. 2 malam kurang semalam ya. Itu semuanya kita sudah tetapkan. Waktu kita di sini cuma terbatas. Pun demikian kita hidup di dunia ini, Allah telah gariskan waktu kita hidup di dunia ini terbatas. Seperti sebelum diterang oleh Rasulullah, terbatas. Ya, berbatas dengan waktu.
Kalau sudah tiba waktunya nggak bisa diperpanjang. Beda dengan kartu halo atau kartu istilahnya, kalau udah ini bisa perpanjang, isi pulsa bisa tambah. Tapi kalau kartu hidup kita, khalas. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Tiba ajalnya nggak pernah dimajukan, nggak pernah di tepat waktu, dan malaikat pun nggak pernah terlambat. Kalau kita mungkin bisa terlambat, malaikat tiba waktunya tidak pernah sedikit pun mundur ataupun maju. Itu malaikat. Maka ikhwas sekalian, di dunia ini jangan kita terkecoh, jangan terlalaikan dengan dunia. Ya, dunia ini tempat kita beramal, berbekal. Allah katakan mewanti-wanti kita, ya ayyuhan nas inna wa'dallahi haqqo. Wahai manusia, sesungguhnya janji Allah itu hak. Ini perhatikan, ini peringatan Allah untuk kita semuanya. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Jangan tertipu oleh kehidupan dunia. Tadi di awal kita katakan dunia itu hulwatun khadirah, sangat menarik, indah, hijau. Tapi Allah katakan fala taghurrannakumul hayatud dunya. Jangan terkecoh, jangan tertipu, jangan terlalaikan dan kehidupan dunia. Wala yaghurrannakum billahil ghurur. Dan jangan sampai setan yang pandai menipu itu menipu kalian. Jadi kita hidup di dunia ini sebentar, maka berbekallah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Berbekallah kalian, dan sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Dan ikhwas kalian, perbandingan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat, perbandingan antara nikmat dunia dengan nikmat akhirat, perbandingan antara kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat, bagaikan antum celupkan jari ke lautan. Tahu lautan itu ya? Ini coba praktekkan. Nabi SAW membuat permisalan dalam sebuah hadis. Wallah mad dunya fil akhirati illa mithlu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu fil yam falyanzur bima tarji'. Demi Allah, perumpamaan dunia dengan akhirat dalam segala bentuknya, nikmatnya, kebahagiaannya, dan yang lain sebagainya, itu seperti kalian celupkan jari sabab, ya, usba'ahu, celupkan air jari ke laut, kemudian dia angkat, falyanzur, kemudian dia perhatikan, bima tarji', berapa air yang tersisa menempel di jari antum. Inilah dunia, air yang menempel di tangan antum ini, jari ini dunia. Laut sisanya itu adalah akhirat. Makanya apakah bukan suatu sikap yang tidak sepantasnya ketika orang mengorbankan lautan, mengorbankan akhirat untuk mencari secuil atau enggak sampai setetes air dari dunia ini? Tentu enggak pantas. Orang yang cerdas, seorang muslim yang bijak, yang beriman, yang sempurna imannya, dia akan memilih kehidupan abadi, akhirat yang kekal abadi, yang indah, tak pernah ada yang menyainginya. Ini sikap kita di dunia ini. Jadikan dunia ini jembatan menuju akhirat, jangan terlalaikan. Dan yang terakhir, kawan sekalian, perlu kita ingat semuanya bahwa dalam menempuh hidup ini, tadi saya katakan, kita sering mendapati banyak rintangan di jalan, banyak hambatan, banyak hal-hal yang membuat kita terkadang sesek atau mungkin terjatuh. Maka perlu kita penguat. Ini pun yang pernah disampaikan semalam itu ya. Ada yang menguatkan kita. Selevel Nabi Musa alaihissalam, ketika beliau diperintahkan Allah untuk mendatangi Fir'aun, untuk mendakwahkan Fir'aun, orang yang terkufur di dunia ini. Gak ada yang sekufur Fir'aun itu. Dia mengatakan ana rabbukumul a'la, saya Tuhan kalian yang paling tinggi. Itu Fir'aun.
Tapi bayangkan Musa diperintahkan untuk menghadap Fir'aun yang bengis itu. Musa ketika ingin melaksanakan tugas dakwah itu, Musa itu berdoa kepada Allah, Rabbi shrah li sadri, ya Allah lapangkanlah dadaku, wa yassir li amri, dan mudahkanlah urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, dan hilangkan kekakuan pada lisanku. Karena Musa alaihissalam ada sedikit kata para ulama nggak cadel dalam beberapa huruf, karena beliau ketika masa kecil masa di Israel pernah makan arang, sehingga membuat lidah beliau nggak sempurna, sehingga beliau mengatakan wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, lepaskanlah kekakuan pada lidahku agar mereka paham apa yang aku sampaikan. Kemudian apa berikutnya? Ayo. Terus ayatnya, poinnya berikutnya itu saya lupa ayatnya. Waj'al waziran min akhi. Bayangkan Musa alaihissalam dalam perjuangan dakwahnya minta, ya Allah jadikan Harun sebagai teman saya dakwah. Untuk apa? Untuk menguatkan sang Musa. Musa sendiri lemah, iya, tapi Musa tahu ini tugas dakwah, tugas mulia. Saya enggak setapak pantang mundur, tapi saya berusaha bagaimana ya Allah agar saya bisa kuat. Ya Allah jadikan saudaraku teman saya. Jadi teman dalam perjuangan itu sangat penting, karena kita itu manusia lemah. Terkadang kita semangat, alhamdulillah. Terkadang kita ada saatnya itu jatuh, futur. Maka teman seperjuangan itulah yang insya Allah bisa membangunkan kita emas. Tetap kokoh, tetap istiqomah. Memang begitulah tabiat dalam dakwah. Duitnya kurang, nggak apa-apa, sabar. Itu bagian dari ujian, sabar. Lagi banyak duit, nggak apa-apa, traktir bareng ya. Nggak mau. Tapi intinya apa? Ada orang yang menguatkan. Ini penting. Maka ukhuwah imaniyah itu bukan ukhuwah yang dibangun di atas fi fulus akhi, fi fulus akhi, lagi ada duit, saudara saya nih masya Allah, orangnya baik. Lagi kere, siapa itu ya? Saya nggak kenal kayak gitu. Astagfirullahaladzim. Aina kunta? Kemana aja selama ini? Kalau lagi ada duit teman saya, lagi nggak ada duit saya nggak kenal dia. Begitulah sahabat. Lah, ini bukanlah sahabat, bukanlah persaudaraan iman. Iman apa? Ukhuwah imannya itu adalah dibangun di atas ketaatan. Iman takwa itulah. Maka ketika kita semuanya berada di sebuah lembaga yang mengusung dakwah kemurnian Islam, maka pegang kuat-kuat. Teman-teman yang seperjuangan jangan dilepas. Kenapa? Itu insya Allah akan menjadi sebab kita kuat. Sebab kita bisa terus berjuang berada dalam rel dakwah, tidak silau dengan kanan kiri. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita di antara hamba Allah yang senantiasa berukhuwah fillah, berukhuwah imaniyah, berukhuwah yang ukhuwah ini bisa langgeng sampai hari kiamat nanti. Wallahu taala alam. Semoga yang disampaikan dapat memberikan sedikit pencerahan untuk kita semuanya, dapat menggugah kita untuk terus semangat dalam menghadapi setiap cobaan dalam menjalani kehidupan yang sementara ini. Demikian, mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Barakallahu jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fil qalbi masyaa'ir ukhfiha qad ashraqat asy-syamsu 'alayha.